Oke, halo semuanya. Balik lagi di video saya. Sesuai janji, kita akan bikin konten eh, rangkuman ya, rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi akan saya rangkum di video ini, nanti saya akan bacakan dan saya jawab. Tapi sekarang tampilannya motor seperti ini teman-teman. Ya banyak perubahan, banyak juga yang saya pertahankan. Ya namanya juga kadang bosen, kadang pengen ganti-ganti itu ya. Kita pasang, kita lepas lagi. Dan sekarang hasilnya seperti ini gitu ya. Terakhir kemarin juga saya ganti lampu sen dengan modelnya Honda, kita punya pakai Honda, lebih pipih, lebih sederhana gitu ya, dan terlihat elegan, standar, tapi tetap cakep gitu ya. Kalau kemarin ada yang bilang jelek ya selera lah gitu ya, jangan haters Honda banget gitu kan. Jadi ya kalau saya sih lebih ke fungsi ya, fungsi dan tampilan yang penting seimbang. Oke. Yang pertama jelas pertanyaan biasanya, Bang kenapa beli R15? Kenapa nggak yang lain gitu? Kalau yang lain kita bisa bilang GSX atau CBR gitu ya. Yang jelas saya pengen sport yang bener-bener super sport gitu ya. Yang namanya sport harus nunduk gitu kan. Tinggi badan saya juga 180, jadi aman kalau nunduk-nunduk dan pas aja di badan saya. Jadi saya pilih R15. Fiturnya juga swing arm, R15 jelas menang. Body paling besar, nggak paling besar juga sekarang gitu ya, kayaknya CBR lebih besar ya, lebih ke pas aja sih, desainnya manis banget, desainnya bener-bener selera saya. M-shape kayak Yamaha M1 di MotoGP pada saat Rossi dulu di Yamaha ya, jadi saya suka banget dengan motor ini. Yang jelas budgetnya juga harus ada, dan ngomong-ngomong soal budget, sekarang secondnya udah turun jauh ya teman-teman. Kalau mau beli second tuh 30-an juta, bahkan 27 aja ada. Jadi ya teman-teman pintar-pintar aja sih pilih-pilih motor second gitu ya, mungkin sangat menggoda. Semoga info kali ini juga berguna buat teman-teman yang mau beli Yamaha R15 V4. Terus juga ada yang nanya, Bang kenapa V4 nggak V3? Karena V4 kan nanti dikatain motor India, nanti perindapan ya. BTW muka saya juga sebenarnya agak-agak India ya, tapi sebenarnya agak keturunan Arab dikit ya. Tapi ya bukan karena itu juga gitu, tapi memang ya kalau V3 kan ada headlampnya, terus M-shape-nya kurang kayak M gitu ya. Jadi dari awal juga saya nggak begitu suka V3 karena terlalu besar dan bolong-bolong gitu ya, jadi saya kurang seret. Bodi di bagian bawah tangki juga kayak kotak gitu, jadi kurang suka. Lebih suka yang V2 atau V4 sih, saya lebih suka itu. Jadi kenapa selera saya, ini desain selera ya, tapi selera saya lebih ke V4 sekali lagi, makanya saya beli ini. Waktu itu fresh dan baru juga, budgetnya ada, jadi ya sudah, kenapa tidak saya pilih V4 itu. Lalu pertanyaan, tadi yang takut diejek motor Vrindavan atau enggak Bang ya, kalau ini hobi sudah pilihan kita ya jangan takut ya teman-teman. Kalau kalian masih takut dikatain orang ya berarti kalian belum hobi. Kalian beli hobi kok mikirin omongan orang ya. Tolong diulangi lagi, dipikir-pikir lagi sebelum membeli hobi kalian ya. Kalau masih mikir omongan orang itu berarti bukan hobi, itu cuma gengsi bro gitu kan. Oke, lalu pertanyaan yang paling banyak nih, Bang knalpot racing aman nggak? Jelas nggak aman teman-teman. Knalpot racing nggak ada yang aman, karena aturan nggak cuma di suara, izin dan lisensi dari pabrikan itu yang sebenarnya jadi aturan sih gitu. Lalu knalpot racing harus setting CO atau ECU nggak Bang gitu. Ini dia, ECU-nya Yamaha itu udah fix, jadi tidak perlu ada setting-setting CO gitu ya. Nah Bang, nanti kalau knalpotnya racing nggak sesuai dong sama settingan racingnya. Nah itu tadi, belilah knalpot yang buatan pabrikan, yang original, yang full system. Karena kalau tidak, atau yang plong atau yang terlalu free flow, itu ya ada sih full system yang free flow, tapi kan ukurannya sudah disesuaikan. Cobalah cari yang peruntukan standar yang aman untuk mesin, bukan yang untuk bener pure racing gitu ya. Karena sebenarnya sudah dibedakan kok antara knalpot yang untuk modif suara dan penampilan, dan knalpot yang memang free flow untuk balap ya. Yang sering saya rekomendasikan yang biasanya ya kayak R9 gitu ya, terus ada Tritec, Agra Profit, Leovin gitu ya, terus ada lagi apa ya itu, kalau Proliner sih kayaknya agak racing ya, kencang banget suaranya. Terus apa lagi ya, banyak lah, Nobi yang murah-murah itu juga banyak kok.
terus Rock One atau Nob One ya, itu juga banyak sih yang murah-murah tapi peruntukan standar itu aman untuk mesin. Lalu bang, plat nomor di balik windshield aman nggak? Aman teman-teman, selama plat windshieldnya itu bening bisa terbaca harusnya aman. Yang penting nggak disembunyiin plat nomornya, harusnya aman. Yang salah itu adalah orang-orang yang menyembunyikan plat nomor di balik ban atau di kolong-kolong gitu ya. Menurut saya itu tidak terbaca dan malah nggak aman gitu ya. Lalu yang pertanyaan yang paling sering juga lagi adalah bang, BBM pakai apa gitu ya. Ya teman-teman harus sadar bahwa ini oktan kompresinya itu 11,6 banding 1, peruntukannya untuk oktan 95. Jadi minimal kalian harus pakai cell V-Power. Kalau teman-teman nggak mau pakai cell V-Power atau nggak ada cell, teman-teman bisa mix Pertamax dan Pertamax Turbo. Kalau saya pribadi malah pakai pure turbo yang oktan 98, karena oktan 98 juga nggak pure 98 juga, pasti kurang-kurang juga sih gitu. Dari Pertamina juga nggak yang pure 98 juga kalau saya lihat pengetesan di YouTube ya tuh. Jadi ya kenapa nggak saya pakai Pertamax Turbo aja. Bang, panas dong kalau pakai Pertamax Turbo. Bisa diakalin, makanya ganti oli dengan yang full sintetik gitu ya. Ganti yang full sintetik itu akan jadi lebih adem motornya. Terutama contohnya itu yang paling murah ya, yang Yamalup Super Sport warna biru, itu di dealer juga banyak gitu ya. Itu udah enak banget Pertamax Turbo dengan Yamalup Super Sport warna biru. Ganti gearnya pun juga nyaman gitu kan. Tapi bisa juga pakai yang lebih mahal. Tapi kalau Shell Ultra kemarin saya coba, panasnya sedikit lebih panas gitu ya. Dan saya sekarang nyaman dengan Motul 7100 gitu ya. Karena penggunaan saya nggak jauh gitu ya. Karena penggunaan saya cuman ya paling sebulan bisa cuman berapa ratus kilometer gitu ya. Jadi kemarin saya coba pakai 4 bulan tuh Motul 7100 masih aman banget. Jadi saya nggak takut olinya udah jelek ya. Jadi saya bakal ganti oli paling 5 bulan sekali, karena motornya jarak tempuhnya pendek-pendek gitu. Kalau teman-teman motor capek, saran saya jangan menunda ya. Beli oli yang harga terjangkau saja dan rutin untuk ganti oli. Itu kalau motor-motor capek mending seperti itu. Ini karena saya motornya jarang jauh aja sih gitu ya. Ya dipakai tiap hari, tapi karena nggak pernah jauh, jadi saya mencoba untuk menggunakan oli yang sangat bagus, tapi saya coba tunda pergantiannya gitu ya. Dan itu harusnya masih cukup aman karena itu tadi. Lalu apalagi ya, oli sudah kita bahas. Suara mesin. Nah, suara mesin ada kaitannya dengan pemakaian kita teman-teman. Kita memakainya ugal-ugalan atau BBM-nya mungkin kurang juga, oktannya banyak faktor kalau mesin bisa berubah kasar. Karena R15 itu kan kadang kalau dibetot terlalu cepat, itu kan kadang kalau gearnya masih terlalu tinggi kan kayak krek gitu kan. Nah, kesalahannya yaitu masih di gear 3 atau gear 4 teman-teman udah buka gas tinggi, ya jelas itu akan ada suara krek karena beban di ban belakang itu cukup besar teman-teman. Karena R15 ini kan bodinya besar, berat di swing arm dan ban belakang ya. Makanya kalau mau main ngebut ya turun gear dulu gitu loh, gear 2 gitu kan nafasnya udah cukup panjang gitu loh. Baiknya lagi kalau seperti yang saya lakukan, saya memperbesar gear belakang, jadi nambah satu ukuran plus 1 jadi 49, standarnya kan 48. Saya ganti 49 karena lebih ngincer torsi, putarannya lebih ringan tapi nafas lebih pendek. Tapi nafasnya udah cukup panjang sih kalau saya buka gas gitu ya, nggak terlalu bunyi krek. Tapi juga nendangnya kerasa, nafasnya pun juga masih panjang kalau VVA-nya udah kebuka. Cuma memang top speednya pasti nggak sampai ya, biasa standar bisa 144 100 sampai 149 ya, hampir 150 km per jam kalau ada yang tes di track gitu ya. Tapi saya sendiri merasakan kayaknya 120 aja udah kayak kena limit sih kemarin tuh, karena memperbesar gear itu tadi ya, 120 130 mungkin bisa sampai 130 ya, tapi saya nggak berani waktu itu coba. Jadi nafasnya top speednya berkurang jelas, tapi yaitu nyamannya kan kita buat nyalip ya, stop and go dengan hentakan torsi di bawah, RPM bawah itu kan jadi enak. Itu aja sih. Jadi mesin kasar kayaknya itu perkara penggunaan sih. Jadi ya teman-teman harus sesuai aturan dulu, BBM-nya, olinya diganti atau tidak, terus main putaran gasnya, cara betot gas, cara bawa motornya itu juga pengaruh. Tapi mungkin sih memang sih tipikal VVA ya, karena VVA kan kayak jadi dua
dua apa sih namanya ya, dua klem atau apa yang buat si klepnya itu kan merubah posisi ya, jadi yang lebih longgar gitu kan. Mungkin di situ juga jadi kendor atau seperti apa, aku juga nggak ngerti. Cuman ya itu tadi, kalau suara berisik pasti hanya sekedar perkara klep sih gitu kan. Paling itu masih banyak sih sebenarnya. Bentar, contohnya kayak ini bang, feel piringan cakram kan, feel piringan cakram kan abang udah ganti feel piringan cakram gitu kan. Sorry, piringan cakramnya udah lebih besar gitu ya. Terus ya udah, ya efeknya adalah sebenarnya nggak terlalu kerasa sih. Saya rasakan itu remnya biasa aja, sama aja dengan standar, cuman lebih pakem di akhir kayak gitu. Set di akhir itu lebih kerasa. Karena memang yang benar adalah yang namanya pengereman, kita harusnya update selangnya dulu teman-teman gitu kan. Jadi urutan update rem lah harusnya selang dulu. Terus gimana bang yang lainnya, ganti nggak kaliper dan segala macam? Kalau saya sih saya pakai dulu, nanti kalau rusak saya modif teman-teman. Pasti saya juga malas kalau cuman punya Yamaha lagi gitu ya. Pasti kalau rusak juga pasti akan saya upgrade gitu kan. Lalu apalagi ya? Oh iya, irit BBM nggak. Kalau irit atau tidaknya terakhir dulu waktu Connect itu masih saya aktifkan, saya masih bisa tembus 50 km per liter. Jadi itu sangat-sangat irit untuk motor injeksi SOHC. Lalu apalagi ya? Oh ya, tinggi badan bang, tinggi badan saya 160 gitu kan. Enak nggak pakai R15? Saran saya 160 kurang sih. Ya bisa jinjit ujung kaki, tapi kan itu menyiksa ya. Jadi saran saya jangan. Mungkin ada lowering kit, tapi lowering kit ada yang bilang aman, ada yang bilang enggak. Jadi nggak tahu nih. Mungkin yang bilang aman karena tubuhnya kurus kali ya. Tapi kalau yang bilang enggak, mungkin orangnya agak gemuk dan shocknya jadi ambles. Jadi teman-teman harus bisa setting shock dulu. Bang, mengapa motor sering jadi standar lagi? Nah, standar lagi kan ya jelas kita butuh tenang ya. Nah, teman-teman ini juga bisa lihat saya pakai lampu sennya Honda ya kan. Ganteng kan? Ganteng kok lampu sennya Honda gitu kan. Saya nggak hatersnya Honda juga, saya manfaatkan kalau di Honda ada yang bagus juga gitu kan. Lalu apalagi ya? Oh iya, motor mati, kelistrikan, CCU teman-teman harus sadar bahwa CCU itu barang dari supplier gitu ya. Jadi sorry, aku nanya ke orang dalam Yamaha waktu itu, apa iya benar CCU itu jelek? Iya, ternyata CCU memang ada apes-apesnya, banyak yang mengalami CCU-nya dapat yang jelek, makanya akinya sering tekor. Ternyata CCU-nya yang malah konslet. Jadi kalau udah dilepas jangan pasang lagi, akinya beli baru dan jadi awet aja sih. Jadi motor saya ini sudah sejak beli belum ganti aki karena CCU-nya saya lepas. Jadi sudah kayak R15 V3 ya, akinya aman. Berlaku untuk semua motor Yamaha yang punya CCU. Lalu bang, pasang tangki R7 lah atau undercoil yang lebih besar gitu loh. Nah ini teman-teman yang harus teman-teman tahu, saya nggak suka body custom karena sedikit kurang rapi ya. Yang namanya handmade itu tidak sebagus pabrikan. Jadi saya lebih suka halusnya buatan pabrikan daripada custom seperti tangki R7 lah, tangki R6 atau apa. Ya mungkin ada yang halus juga, tapi saya belum menemukan yang seret di hati saya untuk saya modif body gitu ya. Karena body standarnya ini saja saya sudah seneng banget. Lalu apalagi ya? Ganti kaliper. Oh ya, tadi saya udah bilang saya mau pakai dulu aja, nanti kalau rusak baru saya ganti. Lalu lampu sen. Nah, lampu sen ini banyak perdebatan. Tadi kan saya cerita saya ganti punya CBR. Nah, banyak yang kasih saran, bang ganti punya MT25 aja atau nunggu punya Aerox Turbo. Sebelum itu teman-teman juga harus lihat, sebenarnya banyak kasus loh di MT25 itu yang sennya patah karena memang terlalu kecil dan panjang ya. Di R7 pun juga seperti itu. Makanya saya lebih memilih punya Honda karena takut patah itu tadi. Lalu bang ganti ban. Oh ya, ban pasti saya ganti jelas kan. Tapi kan ini saya pakai dulu ya, masih 2 tahun, masih aman-aman aja dan masih tebal. Lalu ada yang juga menyarankan bang ganti liquid cool. Nah liquid cool juga pasti akan saya ganti. Ini nanti nunggu udah 2 tahun sih memang. Tapi kan dari kemarin sudah saya ganti dan bukan saya ganti, saya tambahin dan memang belum kotor juga gitu ya. Jadi oke lah, nanti next saya coba ganti engine ice mungkin yang mahal sekalian, punya Moge, siapa tahu memang motornya jadi adem gitu kan.
Lalu apalagi ya teman-teman, apa yang belum, mungkin teman nanti boleh tanya lagi ya, ada tanya lagi, mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab karena saya cukup nyekrol banyak pertanyaan gitu ya untuk memfilter apa yang bisa saya jawab gitu kan. Jadi ya semoga menginspirasi teman-teman, mungkin bisa jadi pertimbangan. Kayak perawatannya gampang kok gitu ya. Oh ya, ada lagi, servis baiknya berapa kali bang? Saya bilang tadi kan kalau oli ngejar 2000 ya, atau 3 bulan gitu kan. Nah kalau servis itu sebenarnya karena filternya nggak diganti sama Yamaha, nggak dibersihin juga, jadi nanti diganti itu saat sudah 9000 km gitu. Jadi servis itu mungkin cuma dilumas-lumasin atau setel rantai sih setahu saya. Jadi sama scan apa ya, kayak throttle body atau apalah gitu kan. Tapi ya menurut saya itu sebenarnya bisa dilakukan 3 kali ganti oli saja. Jadi ganti 3 kali oli baru 1 kali servis, itu akan lebih hemat karena servis di Yamaha cukup mahal. Kemarin kayaknya 100 berapa ribu gitu untuk servis. Jadi mending kalau saya sih kemarin, nyatanya teman-teman bisa nyimak video yang saya sebelumnya, itu saya ganti filter di 5000 km 2 tahun, itu sudah sekotor itu, mending langsung saya ganti. Jadi sebelum 9000 sudah saya ganti karena ya memang sudah 2 tahun gitu ya. Dan yang terakhir, kemarin ada yang nanya, bang ini motor mau dipakai berapa lama gitu ya, atau bang mau dijual nggak motornya. Saya mau bilang bahwa kayaknya bakal saya pakai motor ini lama gitu ya, tapi saya nggak ada rencana ganti motor. Doakan saja semoga malah bisa nambah motor, jadi nambah aja daripada kita harus jual motor ini gitu ya. Nah motor ini masih kena banget di hati sih. Jadi ya itu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi dan membantu teman-teman semua dalam mempertimbangkan R15 V4. Sampai jumpa dan bye bye.